Dari perkembangan kasus anak membunuh keluarga di Cilandak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebut sang anak sebenarnya merupakan anak yang baik. Arifah mengungkapkan hal ini usai menemui sang pelaku anak dengan menahan tangis. Sementara polisi menyebut pelaku anak adalah seorang anak tunggal dan polisi masih menyelidiki pemicu sang anak melakukan perbuatan sadis termasuk dugaan tekanan akademik. Berat menyampaikannya. Ya gitu aja. Rasa sedih terhadap kasus anak membunuh keluarga tidak bisa ditutupi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi usai menemui pelaku anak di Polres Metro Jakarta Selatan Minggu sore. Dengan menahan tangis, Arifah menyebut sang anak sebenarnya anak yang baik. Menurut Arifah, sang anak mengaku menyesali perbuatannya. Arifah juga menegaskan akan memberikan pendampingan psikologis kepada terduga pelaku dan ibunya yang menjadi korban. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal menyebut pelaku anak adalah anak tunggal. Polisi juga masih menyelidiki pemicu sang anak bisa berbuat sadis, termasuk tekanan akademik yang dialami sang anak selama ini. Ada yang bilang kalau salah satu yang memicu tindakan itu adalah tekanan akademik dari orang tuanya. Sampai saat ini belum ada ya, itu nanti yang menyimpulkan ahlinya ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Yang penting dalam penyelidikan ini kita menegakkan hukum ini menggunakan aturan peradilan anak. Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal juga memastikan sang anak akan terus mendapatkan pendampingan psikolog anak beberapa orang ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR. Sebelumnya telah terjadi peristiwa tragis yang menimpa salah satu keluarga di perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Sang anak yang berusia 14 tahun tiba-tiba menikam ayah, ibu dan neneknya yang tengah tertidur. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah petani di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berburu tikus sawah dengan cara pengasapan. Perburuan dilakukan lantaran tikus menjadi hama yang kerap merusak tanaman padi warga. Hama tikus juga merusak belasan hektar tanaman padi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya petani harus tanam ulang dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Berbekal alat khusus dan bubuk belerang, sejumlah petani di Desa Daka, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, berburu tikus sawah yang merusak lahan persawahan mereka Minggu siang. Tikus-tikus sawah biasanya bersembunyi di dalam lubang-lubang kecil pematang sawah. Lubang ini kemudian diberi bubuk belerang oleh petani, lalu dibakar hingga menimbulkan asap dengan bau menyengat. Tikus yang berada di dalam lubang sontak kabur keluar sarang dan disambut dengan pukulan para petani. Dalam waktu singkat, ratusan ekor hama tikus pun berhasil dibasmi. Perburuan tikus sawah rutin dilakukan petani di daerah ini menjelang musim tanam. Tujuannya untuk mengendalikan populasi tikus agar tidak merusak tanaman padi warga. Kejadian serupa hama tikus sawah yang menyerang persawahan warga juga terjadi di Desa Tambak Grigadung, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Petani mencatat setidaknya sudah ada belasan hektar lahan yang rusak akibat serangan hama tikus. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh para petani, salah satunya dengan pemberian racun tikus. Pagi ditanam, besok pagi habis lagi. Sampai 3 kali, Mas. Itu dirusak ya kan? Dirusak, bukan dimakan. Masih berupa gabah. Dulu dimakan, berupa tanaman dirusak. Nggak dimakan, dirusak, Mas. Petani terpaksa harus mengganti dan menanam kembali padi yang dirusak tikus dengan mengambil dari padi yang sudah tertanam. Dengan kondisi saat ini, para petani hanya bisa berharap tanaman padi yang baru ditanam bisa tumbuh subur sehingga petani bisa panen untuk menutupi kerugian. Tim Liputan CNN Indonesia.